Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita, Rabu 20 September 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati para martir Korea, Andreas Kim Tae-gon, Paulus Chong Ha-sang, dan teman-temannya yang semuanya wafat karena mempertahankan iman. Mereka orang-orang yang dengan gigih tetap beriman kepada Kristus meskipun harus menyerahkan nyawa. Andreas Kim Tae-gon adalah seorang imam pertama di Korea yang ikut menyebarkan agama Katolik di Korea. Maka pada abad 18 itu, agama Katolik pelan-pelan mengakar. Dan kemudian menerima kedatangan para misionaris dari Perancis. Paulus Chong Ha-sang juga berniat menjadi imam. Ketika masuk seminari, ia ikut dibunuh sebagai martir Korea. Pada zaman mereka, agama Kristiani ditindas keras oleh dinasti Joseon. Banyak orang Katolik dibunuh sehingga mereka mempraktikkan iman di bawah tanah. Paulus Chong Ha-sang melanjutkan perjuangan Andreas Kim Tae-gon yang pada usia 25 tahun disiksa dan dipancung. Akhirnya Paulus Chong Ha-sang pun mengalami nasib yang sama. Ia bersama dengan teman-temannya martir Korea, sekitar 103 orang, wafat sebagai saksi Kristus pada penganiayaan umat Kristiani di Korea. Paulus Chong Ha-sang setelah ditinggalkan oleh Andreas Kim Tae-gon mencoba tetap mempersatukan umat Kristiani yang tercerai-berai dan mendorong agar mereka tetap menjalankan iman mereka dengan baik. Kita bersyukur atas orang-orang kudus yang menjadi martir dan telah menumpahkan darah di Korea, sehingga benih itu bertumbuh, berkembang sampai hari ini. Kita syukuri kegigihan mereka dalam mempertahankan iman, sehingga mereka menjadi atau persemaian dengan darah mereka di Korea. Bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama diambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius bab 3
ayat 14 sampai 16, di mana Paulus menegaskan, sungguh agunglah rahasia iman kita. Iman itu telah dinyatakan dalam Putra Allah yang menjadi manusia. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang angkatan ini. Karena ketika orang yang meniup seruling, mereka tidak menari. Ketika ditiupkan kidung duka, mereka tidak menangis. Ketika Yohanes Pembaptis datang, tidak makan dan tidak minum, dianggap kerasukan setan. Ketika anak manusia datang, makan dan minum, dikatakan pelahap. Namun menegaskan hikmat Allah dibenarkan oleh orang yang menerimanya. Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengkritik orang-orang yang tidak menyesuaikan dengan situasi. Ketika seruling ditiup, hendaknya kita menari mengikuti irama seruling. Ketika ditiupkan kidung duka, kita ikut berduka. Dengan kata lain, kita harus mengikuti pewartaan Allah lewat Yohanes Pembaptis dan juga lewat Yesus Kristus. Kita harus mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan tokoh-tokoh ini. Ketika Yohanes menyuarakan pertobatan, maka hendaklah orang datang bertobat dan memberi diri dibaptis. Ketika anak manusia datang menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan Bapa kepada kita, kita harus menanggapinya agar kita boleh masuk dalam rumah Bapa. Orang-orang yang tidak menerima Yesus dan juga tidak menerima Yohanes Pembaptis, mereka bagaikan orang-orang yang ketika ditiupkan seruling sukacita, mereka tidak menari. Dan ketika ditiupkan seruling duka, mereka tidak berduka. Oleh karena itu, ketika Yesus datang menyampaikan kabar sukacita, hendaknya hidup kita menyesuaikan dengan pewartaan Yesus itu sendiri, bukan mengikuti naluri pribadi. Kita diajak menyesuaikan diri dengan sabda dan kehendak Allah yang diwartakan
oleh Yesus Kristus, sehingga kita akan mengerti kehendaknya, sabda-sabdanya, dan akhirnya kita menjadi keluarga Allah. Andreas Kim Tae-gon dan Paulus Chong Hasang serta teman-temannya mengikuti irama yang benar. Ketika agama Kristen ditekan, mereka ambil bagian dalam mempertahankan iman sampai menjadi martir. Kalau kita ciut nyalinya, kita akan lari, kita akan murtad dan meninggalkan Kristus. Itu bagaikan orang yang tidak menari ketika ditiupkan seruling sukacita, dan tidak berduka ketika orang menyanyi kidung duka. Oleh karena itu, saya mengajak kita bertanya, sebagai pengikut Kristus, apakah irama hidup kita sudah kita sesuaikan dengan sabda dan kehendak Kristus? Semoga kita mampu untuk menjelaskan hidup dengan hidup Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, martir Korea menjadikan teladan bagi kami untuk mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan pewartaan Yesus Kristus, sehingga kami mengikuti irama hidup Yesus sekalipun harus menanggung banyak penderitaan. Kuatkanlah iman umat-Mu dan teguhkanlah agar dalam situasi apapun tetap setia, komitmen pada pilihan hidup menjadi pengikut Kristus. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit. Terimalah mereka dalam rumah-Mu bagi mereka yang telah meninggal. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu. Dan yang sedang ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya dorong, bahkan setengah mewajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Terima kasih untuk partisipasi panjenengan dalam merayakan Hari Raya Maria La Salette kemarin. Semoga pesan-pesan pertobatan dari Bunda Maria La Salette kita sampaikan, kita teruskan kepada semua orang, agar akhirnya banyak orang bertobat kembali kepada Putra-Mu dan akhirnya diselamatkan. Terima kasih pula untuk semua pemberian diri bagi gereja dengan cara masing-masing, dengan doa, dengan tenaga, dengan karya, dan dengan dana, sehingga gereja tetap mampu menyalurkan berkat bagi sesama. Biarlah akhirnya semua orang mengalami kasih karunia Allah
Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.